Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Gracia Marsilia. Apa kabar Gracia? Baik sekali. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis kan? Ada sih. Baru kayak 2 minggu yang lalu deh. Gimana kejadian? Jadi kayak aku tidur ya. Aku tidur, terus itu aku udah tidur, terus aku bener-bener di kamar aku kan gelap banget tuh. Aku tidur tuh nggak bisa terang kan. Aku selalu tidur gelap. Terus tapi aku rasa itu bukan mimpi ya, karena pas aku buka mata tuh itu aku masih ada di kamar aku, bener-bener masih ada di situ gitu. Terus tapi pas aku lihat, aku buka mata gini, buka mata dikit, kita buka mata dong. Kalau ada apa terus aku lihat kayak bener-bener di depan aku ya, jarak mungkin 1 meter lah ya. Itu kayak ada sosok cowok tinggi pakai kemeja, tapi dia madep belakang. Terus kayaknya sih kalau aku itu madep belakang, kayak sih oke sih orangnya. Oke. Cuman ya, dari bajunya, dari bajunya tuh, iya. gitu. Okay. Jadi nggak ada kayak serem-serem gitu, nggak. Jadi dia pakai kemeja, terus sangat tinggi sekali. Terus aku lihat, aduh, ini apa ya? Aku kaget dong ya kan. Terus, tapi aku merem lagi, tapi kok masih ada lagi. Dia tuh kayak ada interaksi kayak gini-gini gitu. Terus pas aku merem lagi, aku kayak kok kayak susah bangun gitu, kayak istilahnya kayak lep-lepan ya. Terus pas itu aku langsung teriak, baru aku bisa teriak, bener-bener aku teriak gitu. Pas aku gini lagi, pas aku gini udah nggak ada. Aku nggak tahu itu apa. Tapi dia diam aja di situ. Dia berdiri tapi dia sambil begini. Dan itu madep belakang. Dari belakang. Dari belakang, iya. Yakin bukan itu depannya sebenarnya? Bukan. Karena aku lihat karena aku di rambut itu dari rambut kayak laki-laki kayak model kayak gitu loh. Iya. Tapi setelah itu kamu bisa bangun, teriak, bisa dan bangun, akhirnya dan pas aku pejamin mata, aku sedikit susah teriak. Tapi aku ketahan paksain, gitu ya? Iya, rada ketahan. Pas aku teriak, bener-bener teriak, baru orang itu hilang. Dan setelah itu tapi nggak ada kejadian yang aneh-aneh kan? Ada sedikit sih. Ada lagi? Ya mungkin kayak dalam pekerjaan lah ya. Ya pekerjaan kayak dalam 1 minggu itu kayak aku biasa 1 minggu full callingan syuting ya. Ini tiba-tiba Nggak ada. beda aja gitu? Beda sekali. Aduh, mudah-mudahan sih itu bukan kiriman orang yang akhirnya membawa kesialan ya. Tapi mudah-mudahan apapun itu udah selesai kan ya sekarang ya? Iya, sekarang udah selesai sih. Udah baik-baik aja ya kamu ya? Oke, baik. Gracia, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu sial setelah menyimpan jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Bella. Silakan. Selamat malam Ibu Bella. Malam. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan masalah saya pernah beli rumah kan yang saya tempatin. Cuman rumah ini ada yang mau, yaitu iparnya. Terus saya beli. Nah, semenjak saya pindah beli rumah itu, tiba-tiba saya lumpuh selama 3 bulan. Setelah beli rumah itu? Iya. Terus sampai saya tidak kerja tuh. Akhirnya saya berobat, setiap dokter saya datangin katanya tidak apa-apa, sehat gitu. Akhirnya cobalah katanya tolong ke tempat orang yang paranormal katanya gitu. Akhirnya saya coba ke sana, dibawa ke daerah Jawa, Cilacap. Saya sembuh mendadak gitu. Nah udah gitu balik lagi ke Depok. Saya pikir udah sembuh. Balik lagi ke Depok, lumpuh lagi. Akhirnya saya dibawa ke daerah Cirebon. Di situ baru semuanya ketahuan. Apa itu?
Katanya ada yang buat, ada yang bikin dari tanah kuburan. Siapa? Tetangga dekat yang ingin rumah saya. Tetangganya ya? Iya. Oke. Apa yang buat ibu datang ke Menembus Mata Saya Batin? datang ke sini, saya tadinya sih antara percaya nggak percaya masalah punya ituan apa pegangan-pegangan gitu. Jimat maksudnya? Nah, soalnya yang saya tahu itu jimat emang ada yang datang sendiri, ada yang boleh dikasih dari orang tua. Nah, udah gitu katanya dia bilang setiap saya mau itu selalu saya nolong orang, alasannya selalu saya yang selalu disalahkan. Jadi saya sering dijolimin orang terus gitu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini apapun kesialan yang pernah dialami berakhir saat ini ya. Kami akan ajak Ibu Bella untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bella, terlahir tanggal 18 Agustus 1977 dengan mendiami nomor rumah 12. Sosok Bella memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah menyerah. Saya merasakan adanya kerjasama di dunia gaib di kehidupannya. Kehidupannya juga dikelilingi oleh makhluk gaib yang banyak mengikutinya. Saya melihat dampak yang sangat buruk dari sosok gaib tersebut. Rasa sial dan penyakit adalah sesuatu yang saat ini selalu berada di tubuh Bella. Saya merasakan sosok siluman ular yang melilit pada Bella. Saya akan membantu memecahkan misteri teka-teki ini pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan. Di sini saya mencium bau kuburan ya, tampaknya. Bau tanah kuburan, Roy. Bau tanah kuburan, ya. Sepertinya erat lekat dengan Ibu Bella. Saya minta air dalam wadah. Dan Bella, Ibu Bella dengan tanggal lahir 18 bulan 8 1977 dan nomor rumah 12. Saya ingin menetralisir dulu hawa ini, hawa yang gak biasa saya cium. Kamu begitu masuk langsung dinetralisir. Ini belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kenapa, Roy? Karena saya mencium sangat pekat sekali. Ini ada amisnya, ada tanahnya, ada bunganya bercampur dengan bau jenazah. Oh my god. Maaf ya, saya agak jadi batuk nih. Terima kasih ya. Taruh di situ aja. Bella 18:8. Bu. Bu. Ya. Untung gak kenapa lo. Bu, Bu. Bu. Ibu bisa dengar kami? Bu? Ibu? Bu. Ibu? Ibu Bella? Udah sadar, Bu? Ibu bisa dengar saya? Udah. Ibu bangun ya. Apa yang Ibu Bella rasain? Kenapa, Bu Bella? Tiba-tiba hilang gitu? Iya. Tiba-tiba hilang begitu aja.
belum sempat bercerita ya seperti apa, lalu kemudian tiba-tiba malah pingsan ya Ibu Bella. Ini kamu ngeliatnya kenapa, Roy? Begitu tulisan namanya dimasuk dalam air, tiba-tiba langsung ada reaksi di Ibu Bellanya. Sebenarnya Ibu Bella ada yang bersemayam di dalam tubuhnya. Halus. Makhluk halus Apa gitu. bentuknya, Roy? Jadi saya ngerasa, iya, setan-setan yang ada di kuburan seperti itu loh. Bentuknya kayak pocong, kuntilanak. Ada banyak. Baunya khas sekali, kayak apa ya, semacam bau campuran formalin, tanah, Oh my God. Oh, dan jadi kayak kuburan Sedih. baru dong. Iya benar itu. Serius aku langsung merinding loh. jadi kayak kuburan baru kan. Ini Tapi sudah ini saya cuci, semoga mudah-mudahan nggak diganggu lagi. Ibu Bella tadi cerita setelah beli rumah mengalami banyak yang aneh, Iya, sempat aneh-aneh. lumpuh. Lalu kemudian setelah 3 bulan datang ke Lumpuh, dukun, iya. akhirnya sempat sembuh. Sembuh. Dan ada orang yang katanya mengirimkan tanah kuburan ke Ibu Bella ya. Iya. Dan sampai sekarang banyak kejadian aneh, makanya datang Iya, ke Menembus aneh, Mata Batin. iya. Belum lama ini, pas malam Jumat itu di rumah saya banyak ular. Ular? Ya, Ular beneran atau bener. Kecil-kecil banyak banget. Di Ular mana? beneran. Iya. Terus udah dibersihin, ada lagi, dibersihin, ada lagi. Saya lihat rumah kan alhamdulillah bersih gitu. Akhirnya saya ngambil segumpal garam batangan. Hah? Saya baca-baca, saya aur-aurin, alhamdulillah hilang. Abis itu balik lagi berapa hari kemudian? Iya, Itu apa, Roy? Ular jadi-jadian kah? Saya ngerasa itu ular jadi-jadian sih, ular siluman sebenarnya. Saya ingin mencoba mencocokkan cerita Ibu Bella dengan teman-teman ular saya. Jadi aku mau coba berinteraksi antara gangguan yang di rumah Ibu Bella ular dan ular yang piaran-piaran saya. tapi ularnya begitu aja hilangnya. Ularnya sebesar apa dan bentuknya gimana, Bu? Segede-gede jari jempol. Jempol. Ada banyak. Banyak. Warnanya Putih. putih. Iya. Langka dong ular warna putih itu sebenarnya, tapi kamu nggak membunuhnya kan? Enggak. Tapi Ibu, maaf ya, saya mau tanya. Sebelumnya Ibu ada pernah punya masalah sama orang nggak ya? Enggak sama sekali enggak. Nggak pernah ada masalah. Enggak pernah. atau Dia ada- cuman katanya pengen rumah itu aja. Itu katanya tetangga dekat yang ngirim itu. Kenapa Ya, itu yang alasannya? pengen punya rumah, itu yang pengen punya menginginkan Dia rumah pengen saya. beli sebenarnya. Iya, Dia karena pengen udah punya dibeli rumah sama itu. saya duluan. Oh. Dia pengen. Dia jadi ada tetangga dekatnya yang pengen beli rumah yang ditempatin Ibu Bella, tapi Ibu Bella duluan beli dan Iya. menempati Dan mempertahankan. dan mempertahankan, nggak ngelepas rumah Ya. itu. Jadi seolah-olah diteror supaya pergi dari rumah itu. Bukan diteror supaya pergi, malah pengen dibikin perlahan-lahan. Iya. Bisa disebutkan nama tetangganya itu, nama orang tersebut. Nanti kita edit ya. Iya, nanti kita edit. Iya. Saya ingin berkomunikasi dulu nih, sebenarnya gangguan apa saja sih yang ular-ular tersebut, apakah kiriman dari atau bukan? Saya juga kurang tahu Kak Roy. Apa itu kiriman dari dia atau hal lain lagi. Biar kalau gitu kita kasih kesempatan Roy Iya. untuk bicara dan mencari jawabannya ya, Bu ya. Saya butuh dupa juga di sini. Dupa. Hiu ya. Iya, hiu. Hiu. Baik, coba kamu pegangin deh. Iya, siluman ular yang didapat dari, kata teman-teman ular saya bilang betul, itu ular kiriman. Ya, dari ibu. Sebenarnya ular tersebut dikirim untuk mematuk Ibu Bella, menggigit gitu. Tapi entah kenapa
Ibu Bella yang tetap masih aja selamat. Saya mau nanya teman-teman, Ibu Bella masih diincar. Kamu masih menjadi incaran para siluman-siluman ular untuk dibikin tewas. Dari yang saya dapat di sini dari Ibu Bella, iya, betul. Masih akan ada kiriman-kiriman lagi Dari orang yang sama, Roy. dari orang yang sama. Itu jadi sebenarnya Ibu Bella ingin dijadikan tumbal atau justru ingin diserang sebenarnya? Dijadikan tumbal Jadikan- dan diserang juga. Iya, Betul? betul. Jadi tumbal juga. Tumbal? Iya, Maksudnya gimana, Bu? saya punya itu namanya itu? buli-buli. Hah? Buli-buli. Bulu-bulu. Ya, Bully-bully. dia numbalin saya sama anak saya. Bully-bully itu Iya. mungkin mewakili pemirsa di rumah. Bully-bully itu apa? Iya, bulu-bulu itu apa sih? Kalau saya tahu kan bully-bully Kalau itu katanya menurut besi. anak yang bisa, itu binatang yang paling terdalam, binatang besar, agak besar kata. Ibu punya itu? Ada, Maaf, saya boleh tanya, Bu, Ibu punya itu dari siapa ya? mulai nemu Nemu dulu. daerah. Dan ibu simpen terus. Iya, saya pikir ini bagus gitu loh, bentuknya semacam kayak ini kecil gitu. Saya bawa, saya nggak tahu. Setelah punya buli-buli itu banyak kejadian aneh. Bukan banyak lagi. Saya selalu dijolimin orang. Apapun saya perbuat selalu salah terus gitu. Kayaknya saya di posisi salah terus. Nggak orang tua, nggak orang lain, saudara. Teman semua pada mengkhianati saya gitu. Artinya Bu Bella datang ke sini untuk memastikan sebenarnya salah saya di mana sih? Apakah Iya. bully-bully itu? Apakah kiriman santet dari orang? Atau dari mana sehingga Iya. saya dibenci sama semua orang gitu kan? Iya, Gampangnya kayak gitu. Iya. Teman-teman saya bilang di sini nggak berapa lama lagi akan muncul ular-ular lagi, dan tolong jangan dibunuh ya. iya. Itu yang yang saya dapat dari teman-teman saya. Jadi diusir gitu aja ya? Diusir gitu aja. Ini kan king cobra semuanya. Nah, ular kamu tuh yang didatang itu siluman ular dan bentuknya beneran. Itu kan cuma ular yang sawah. Itu yang ini lebih sadis lagi, king cobra. Dan di rumah saya ada piton juga. Terkait dengan bully-bully, Ibu Bella bawa nggak tuh barangnya? Iya. Bawa, Orang-orang kan pasti bingung bully-bully itu bentuknya kayak gimana sih? bawa. Ya silakan. Iya. Kalian udah pernah lihat bully-bully? Belum. Belum. Bully-bully kalau itu bentuknya kayak bulat dari besi, terus itu diputar, nah isinya ada isi di dalamnya. Isinya apa? Isinya kadang kosong, kadang ada isinya. It's very small. Terus itu emang kayak buat permintaan-permintaan gitu apa gimana sih? Iya, buat kayak laris gitu. Penglaris. Kamu ngelihatnya ada apa, Roy, dari benda-benda yang dia bawa ini? Tentu yang saya lihat negatif sekali. Oh. Jadi, teman-teman saya juga langsung tiba-tiba mundur karena baunya nggak enak. Boleh dijelasin Bu Bella ada apa aja itu? Ini ada keris, namanya keris pancaroba. Ini buli-buli dan ini cincin. Boleh ditunjukkan buli-bulinya? Boleh, silakan. Ibu Bella aja yang Satu pegang persatu. kristal ke kamera. Itu buli-buli namanya. Iya, Oh, ini yang terbuat dari kayu ya? Oh, jadi ada dari kayu, ada dari besi begitu. Kerisnya boleh diangkat dikasih tahu, Bu? Keris Boleh. apa tadi namanya? pancaroba. Keris pancaroba. Untuk apa ya, Bu? Ini.
boleh dikasih. Dikasih. Siapa yang ngasih? Leluhur Bapak. Artinya ini sebagai warisan keluarga lah ya, kalau kita bisa bilang. Tapi kenapa Bay memuntah ya? Bau. Bau. Nggak tahu begitu dibuka langsung mual aja. Bau apa Bay? Amis. Ini suka dimandiin dikasih apa gitu minyak gitu nggak Bu? Iya. Nah, itu mungkin. Ya baiklah. Saya minta gloves juga ya untuk saya untuk pegang. Aduh, Ibu Bella, saya ngelihat kerisnya itu sangat berat sekali. Seperti yang Bayu bilang juga, ini memang begitu, apa namanya, begitu pekat sekali hawanya. Tapi nggak tahu kenapa pandangan saya kenapa pengen ke situ terus ya. Kenapa kamu mau pegang? Kamu mau Nggak, aku pegang, nggak tapi pengen, jangan cuman pakai kayak tangan ngeliat Aku langsung. ngeliat Roy? kokornya kan, cuman langsung pengen ke situ terus, langsung pengen ke situ terus. Kenapa ya? Ada daya pikatnya ke situ. Jangan Oh, sampai gitu ya? kamu ketarik ke Oh, iya, sana. iya. Oh iya jangan. Oh ada emang ada ya paketnya. Oh. Iya, bawaannya pengen ngeliat ke situ nggak sih? Iya makanya. Iya sih. Ini ada energi yang narik ke situ sih memang. Iya. Saya lihat ya. Ya. Minta izin dulu. Iya. Ini cincinnya. Ornam coklat. Ini buli-buli. Ini kan diputer kan cara pakainya. Seremnya pandangan Bu Bella berubah. Bu Bella, are you okay? No. Kamu kok jadi gini? Oke. Ini adalah batu hitam dan batu coklat. Itu ada isinya ya Roy? Iya, ada isinya. Ketika saya ngeliat ini, jantung saya berdebar kencang sekali kayak habis treadmill gitu loh. Oke. Saya merasakan ada aura kemarahan di Bu Bella. Ibu Bella nggak suka jimatnya dilihat ya? Iya. Jangan Bapak tarik. Kenapa keris itu nggak boleh? Bu? Nggak boleh. Iya kenapa? Kerisnya nggak boleh. Karena Karena itu punya Bapak saya. Yaudah kita simpan kerisnya. Lalu kemudian yang mana yang boleh kami bertiga untuk telusuri atau sita. Sebenarnya nih Bu Bella bukan jadi Bu Bella lagi loh. ini udah setengah-setengah ya? Setengah-setengah. Dipengaruhi Udah sama lama astral. Aku lihat dari matanya sih. Berubah. Iya. berubah. Cara dia ngelihat udah beda ya? Aku minta. Jangan. Keris itu jangan dipapain Kak Roy. Kalau buli-bulinya dibakar gimana? Kerisnya nggak boleh. Nggak boleh. Cincinnya boleh. Boleh. Buli-buli boleh. Boleh. Oke. Tapi Ibu Bella datang kemari karena jimat dan banyak hal yang tidak jadi banyak hal yang nggak sinkron di sini. Banyak orang nggak suka sama Ibu Bella. Nah pengen tahu sebenarnya dari keris, dari buli-buli apa dari cincin. Nah kalau misalnya barangnya nggak boleh disentuh, kita juga nggak bisa ngilangin efek dari pengaruh buruk tersebut. Iya Bella. Kamu ngeliat emang ada sesuatu dalam kerisnya ya Roy? Nggak boleh. Gini deh, aku nggak mau main deal-dealan dengan iblis. Saya nggak pernah percaya, Bay. I told you already kan, kamu nggak pernah suka. Kita nggak pernah percaya dengan omongan makhluk halus sih sebenarnya. Nah, yang ngejamin itu nggak boleh dan ini nggak boleh, ini boleh itu. Kamu dengar sesuatu Itu nggak? itu apa ya? Makanya Kayak kayak sesuatu ada yang besar yang menimpa kita. Boleh apa tidak? Cincin boleh? Boleh. Hah? Boleh. Oke, let's recap now. Saya pertama kali datang ke Ibu Bella. Saya mencium bau tanah kuburan. Ya. Lalu saya celupkan namanya, lalu kamu jadi pingsan.
Itu artinya di dalam tubuh Ibu Bella ada sosok yang bersemayam. Kedua, entah kenapa mati-matian sang keris nggak boleh diituin. Artinya dia masih menyimpan warisan dan hantu itu diizinkan untuk bersemayam di sini. Dan keris itu begitu dibuka tadi saya langsung rasa mual. Iya benar, saya juga Itu rasanya energi ada yang mau aneh. muntah juga. Dan pandangan saya terus Ngeliat keris itu Iya. juga. Kamu bantuin aku deh. Oke. Ambil kain putih tapi tanpa nyentuh si Kain putihnya Kerisnya langsung ya? diangkat, jangan sentuh batu-batunya. Iya, jangan Batu nggak usah ya? Itu dibawa semua, semua, sama tapi- kain-kainnya. Nah, Oke. hati-hati jatuh. Kita coba bersihin ya Bu ya, Bu Bella ya. Taruh sini aja. Sini ya. Hati-hati. Kok kayak gemeteran gitu sih? Iya. Kenapa? Tuh, mohon maaf Bu Bella, dia juga bukan orang yang menyakiti loh. Diganggu Tamu juga ya? kita tuh nggak ada masalah sama kamu. Jadi tolong. Aduh, saya serem deh ini bakar ini. Takut. Roy, Loh. kamu cari apa? Kok aneh sih? Ini kenapa sih? Aduh, serem. Ibu Bella, kenapa? Ada apa dengan nonton kami? Ibu Bella, sini deh. Ini ikut jadi saya. tumbal boleh? Jangan. Enggak. Ini boleh? Jangan Ibu. Nggak Ibu, boleh. Ibu, Boleh? Enggak. Ini di Boleh? sini aja. Ini Ibu Iya. ikut saya, Ibu ikut saya. dia mah anak saya. Boleh? Ibu ikut saya ya. Ibu ikut saya. Ibu ikut saya. Yuk, ya. Ayo, ayo. Jangan, Bu, jangan, ayo. jangan. Bu, Ibu kita ke tempat Roy ya. Ibu tenang Bu, aja. Bu, Bu, Bu. Kerisnya diambil. Bu. Ini Iya. jadi Itu tumbal Iya, saya. Bu. Itu keris. Bu. kamu datang sini, Ibu Bella, atau ini mau saya hancurin? Jangan. Makanya nurut sama saya. Ibu Bella, kami masih menghormati keputusan Ibu Bella loh untuk tidak menghancurkan keris warisan leluhur atau warisan ayah kamu. Tapi kamu Itu, aku jadiin tumbal. Jangan ada yang jadi tumbal di sini. Jangan ada tumbal lagi ya, Bu ya. teman-teman ular saya berbicara seperti ini. Ibu Bella kemasukan. Bu, Ini kemasukan dia. Itu, Bu, Bu. itu. Jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Jangan. Jangan. Bu. Dia nggak tahu banyak apa-apa, dia nggak salah jangan apa-apa. ya. Ibu nggak kenal. Yuk kamu keluar deh. Jangan Kamu ya. keluar. Di itu ya, di switch, Ibu yang tenang ya, Bu ya. ditukar. Kalau bisa, mbaknya yang kacamata ditukarnya ke sini. Ujung. Ida ya? Mbak Ida, kamu langsung ke ujung. Tenang ya, Bu ya. Enggak. Udah, nggak usah liatin. Itu Kak Roy, itu. Nggak ada. Ini mau dibakar. Kerisnya Kamu dia. nunjuk dia untuk jadi tumbal. Ini saya akan bakar. Jangan Kak Roy. Jangan. Jangan Kak Roy. Bu, Bu. Nggak mau. Sini. Bu. Bu, Ibu. Ibu duduk dulu ya. Ibu duduk dulu tenang, ya. Ibu tenang. Dulu ya. Sini Kak Roy, Ibu sini. fokus Nggak mau. ya. Ibu tenang. Ibu duduk dulu deh. Ya, itu lihat tuh jimat-jimatnya semua udah dibakar. Masih ada Iya, satu. dia mau jadiin tumbal tuh. Nggak ada tumbal. Nggak ada tumbal-tumbalan. Kenapa Ibu minta tumbal? Dia jadiin tumbal sama anak saya. Kenapa minta tumbal, Bu? Anak saya, kenapa maksudnya? Iya, anak saya apa dia? Anak saya. Anak Ibu sama dia jadi Iya. tumbal. Iya, Bu, anak jadi tumbal tuh maksudnya apa ya, Roh? Iya. Anak kamu udah jadi tumbal ya, Bu? belum. Belum. Akan ditumbalin? Iya, apa dia tuh? Ibu Bella, Dia dan anak Ibu mau ditumbalin. Apa dia? nggak boleh. Dia penonton yang tidak bersalah. Dia nggak tahu apa-apa, Bu. Dia nggak tahu apa-apa. Kak Roy. Oh, no. Mau saya sita, Jangan. makanya jangan nyakitin orang. Tuh lihat deh. Ini Bu, mendingan Ibu lihat
Sambil diniatin semuanya sudah pergi dari jimat-jimatnya. Udah lepas dari hidupnya ibu. Ya? Mau diapain? Apa? Masih. Kenapa? Kenapa, Bu? Ibu ngeliat apa di situ? Ibu duduk aja ya. Saya minta Ibu duduk. bubuk suci, kunyit, dan Ibu silakan duduk. suci. Tapi Chris saya jangan apa-apain ya. Enggak dia apa-apain, Chris. Tapi jangan ada tunggal ya. Silakan duduk. Nggak, saya nggak percaya sama Ibu Bella lagi. Karena saya berasa dipermainkan ketika kamu tidak boleh bakar, tidak boleh menyita, tapi kamu malah mengambil penonton soul-nya, jiwanya penonton. Buat tumbal Kak Roy. Hah? Nggak ada main tumbal-tumbalan. Saya bertugas, saya dan Bayu bertugas menjaga keamanan ini satu semuanya loh. Sampai detail-detailnya. Saya menjaga semuanya loh. Dan nggak ada tumbal-tumbalan di sini. Apalagi ya mereka-mereka yang tidak berdosa ini dan tidak tahu apa-apa. Ibu kenapa minta tumbal? Dan Ada satu lagi, perjanjian apa sih, Bu? Udah lama itu meminta tumbal. tadi dengar gak sih dia ada ngomong-ngomong masalah anak. Masalah. Ibu numbalin anaknya Tumbal juga anak, ya? iya gak sih? Ya, Untuk apa, Bu, numbalin anaknya? Iya, Bu. mau ditumbalin. Biar apa? Supaya dapat apa? Kekayaan, kedudukan, Tidak, tapi emang iya itu minta tumbal. Ya udah kan jadi bakar. Sakit banget. mau dibakar. Ya ampun. Kok bisa sampai pecah gitu ya? Itu apa, Roy? Itu gangguan gaibnya. Meledak. Tapi udah keluar ya, Roy? Udah. Oke, Ibu duduk dulu. Ini sekarang jimatnya udah netral, udah di cleansing. Tapi sekarang giliran Ibu Bellanya sendiri yang harus di cleansing. Aing minta tumbal. Ya. Aing minta tumbal. Aing minta tumbal Aing jiwa. minta tumbal 2. Saya minta tumbal gitu maksudnya. Iya. Merinding banget nih. Saha nu manggihkeun eta Saha nu barang apa? jadi arek dijadikeun tumbal ku aing 2. Saha, Bu, saha. No hayang minta tumbal teh saha, Bu? Anak jeung indung. Anak jeung indungna. Anak sama ibunya. Kenapa anak sama ibunya itu? Untuk ngagantikeun anu manehna. Gantikan saha, Bu? Anu boga eta. Anu boga Krisna eta Buli-buli. buli-bulina aduh Heeh. terus dibakar, Ibu. Udah nggak ada. Jadi dari yang buli-buli itu dia yang nunggu dibuli-buli minta tumbal ibu sama anak. Oh gitu. Ya, Jadi ibu makanya tadi cari penonton untuk ngegantikan ibu. heeh. Jadi ibu mau numbalin penonton sama anak Anak. ibu. Nya, Anak sorangan. nya, Nah ditumbalkan atuh, Bu. jangan gantikeun. So. Udah ya, Bu ya. Nggak ada tumbal-tumbal lagi. Udah dibakar. Terus ayeuna. Ya. Udah dibakar, Ibu.
Bully-bully nangis nggak ada lagi. Ya, ibu dikuatin, justru energinya dilawan. Siapapun yang mau masuk, bisik-bisikan untuk kita tumbal, justru dilawan, Bu. Masih ada yang coba untuk mengaruhin dia ya, Roy? Sebenarnya udah lebih mendingan setelah di cleansing dan dibaur. Namun yang terjadi di sini adalah dia tuh lebih lemah daripada makhluk halusnya gitu. Jadi kesadaran kita tuh harus tinggi tau, supaya bisa ngelawan yang jelek-jelek. Udah terang. Terang. Kenapa? Terang mata aku. Terang matanya. Iya. Tadi mah gelap. Iya, ibu juga kelihatan cara melihatnya Iya. juga lebih beda sih Iya, tadi dibanding lebih sayu ya. Iya. Iya. Terang Kak Roy. Saya berharap Ibu Bella, ini nggak saya sita kok, nggak usah khawatir. Saya tetap menghargai kok warisan leluhur dan cagar budaya juga. Saya mau semua. tanya Kak Roy. Ini berbahaya apa tidak? Jujur sih nggak ada power apapun. Tapi karena kita punya tradisi, Tradisi. ya harus dihormati. Ya kenapa nggak dihormati warisan sebagai koleksi saja gitu. Tidak diberi makan, tidak diberi apapun. Nggak ada ritual dimandiin, diolesin, tapi disimpan aja. Disimpan aja. Jangan justru diisi dengan hal-hal gaib di keris ini. Apalagi warisan kan memang ya, Bu. Iya. nggak Jadi tidak gitu. berbahaya Kak Roy. Enggak sih, tergantung pola pikir Ibu Bella aja. Tiba-tiba Ibu Bellanya tadi berubah haluan jadi jahat. Ya, tadi dia mau Pas ngomongin soal dibakar. tumbal apa segala macam. Itu dibakar juga kelihatannya dia malah nyari tumbal. Iya. Seolah-olah keluar dari keris ini. Sekarang udah di cleansing, gimana kondisinya, Ron? Saya ngelihat jauh lebih baik loh Ibu Bella, jauh lebih tenang, matanya beda, nggak judes lagi matanya. Iya. Kamu ada yang mau disampaikan gak, Grace? Iya, kalau bisa sih saya harap ibu jangan pakai kayak gituan lagi ya, Bu ya. Iya. Karena takutnya bukannya malah bikin lebih positif, malah jadi lebih negatif. Iya. 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 Tapi Roy, ada yang mau disampaikan terakhir? ini Kak Roy disimpan aja gitu ya. Iya, disimpan soalnya Ibu Bella juga nggak rela kami sita. Iya. Apa Iya. yang harus dilakukan Ibu Bella ke depannya? Yang harus Iya, dilakukan Pak Ibu Roy. Bella ke depannya sebenarnya lebih banyak mendekatkan sama yang di atas. Dan juga saya kan ngerasa nih, ngelihat Ibu Bella tuh saya ngelihat kayak bau masakan gitu loh. Ibu Bella demen masak ya? Iya. Jadi Roy melihat Ibu Bella ini punya potensi untuk punya bisnis kuliner gitu? Ibu Bella sih bukan bisnis kuliner, tapi lebih banyak kayak masak, kemudian beli box banyak, kemudian isi box-box itu dari masakan kamu lalu disebarkan di jalanan Oh, sebagai bentuk kebaikan. sebagai bentuk kebaikan. Ya, iya. Kan masakan Ibu Bella sebenarnya enak-enak. Saya mencium bau aroma masakan yang itu, ya kan? Iya. Jadi mudah-mudahan kebaikan itu justru melindungi Ibu Bella dari pengaruh-pengaruh negatif Amin. makhluk-makhluk gaib ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu kedepannya jauh lebih bahagia, lebih baik. Kami harap yang terbaik buat hidupnya Ibu Bella. Amin, Kak. Bawa, tapi ingat jangan pernah diritualkan, diisi Iya. ini itu dan Iya, diolesin minyak. Gitu. Iya Kak. Jadi barang simpanan aja, Ya koleksi. kalau ngerasa yang ada macam-macam, mendingan ibu sholat aja. Ibu muslim kan? Iya. Iya. Muslim. Baik, mudah-mudahan kedepannya Ibu akan jauh lebih baik. Terima kasih Iya. sudah datang ke Menembus Mata Batin. Selamat malam Iya. Ibu Bella. Terima kasih. Ya. Jika kehidupanmu dipenuhi oleh lingkaran hitam, bukan tidak mungkin setiap perbuatanmu akan berasal dari lingkaran hitam tersebut. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku dihantui sosok gaib dari masa lalunya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ayu.
Silakan. Selamat malam Ayu. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Ayu ceritakan? Saya mau bercerita tentang kesalahan saya yang menghantui saya. Kesalahan yang pernah Anda lakukan dan menghantui sampai sekarang. Apa itu? Saya Hah? ibu dari majikan saya. Ibu Dari majikan dan saya. majikan. Dari majikan saya. Ibu dari majikan ibu. Oke. Gimana ceritanya, Mbak? Ceritanya ketika saya mengantarkan makanan kepada ibu dari majikan saya, dia melempar makanan yang saya berikan. Saya sakit hati. Saya sakit hati karena makanan saya dilempar dan ibu ini membuat saya naik pitam karena kata-katanya sangat menyakitkan. Akhirnya saya ibu dari majikan saya. Nenek. Makan ya, Nek. Nek. Makan. Tadi saya sediain bubur kacang ijo, Nenek nggak mau. Ini saya beliin bubur ayam loh. Jauh-jauh saya beliin buat Nenek. Biar Nenek itu cepat sembuh. Sekarang makan ya. Enggak, Nenek harus makan. Nenek harus sembuh. Makan. Nenek harus makan. Makan nggak? Makan. Makan. Makan nggak? Makan. Nenek, dasar tua-tua nggak tahu diri ya. Udah bagus saya itu mau ngurusin nenek. Tahu nggak? Sekarang ikut saya. Ikut. Ikut. Nenek mau tidur. Enggak. Ikut. Nenek itu bisanya nyusahin saya. Ikut nggak? Ikut. Enggak, pokoknya ikut. 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 Diam kamu. Ini akibatnya karena nenek udah nyusahin saya. Udah bikin saya emosi. Ikut nggak? Tolong. Ikut. Jangan. Duduk kamu. Tolong. Kamu akan saya siksa. Sekarang nggak ada lagi yang mendengar teriakan kamu. Sakit. Enak. Kamu udah nyusahin saya ya. Ini akibatnya. Dasar. Enak. Kayak suara nenek. Nek, Ini akibatnya. Kamu udah bikin saya mati dari tadi ya. Nek, kenapa Nek? Inilah akibatnya karena kamu udah nyusahin saya. Ya. Nenek, tolong! Ya ampun, Nenek! Ayo! Kamu apain nenek saya? Tega kamu yang aniaya nenek saya! Kamu sama nenek kamu udah nyusahin saya. Oh, Nek! Lihat aja, kamu bakal saya laporin ke polisi. Pergi kamu dari sini! Terserah. Tolong, Nenek! Ibunya majikan Mbak. Ya, Ada di mana posisinya waktu itu? di rumah. Jadi saya bawa dia ke gudang. Saya semua tangannya, lalu saya
itu sadar melakukan itu semua? Saya sadar karena sakit hati saya. Sorry, saya mau nanya. Jadi ini di sini Mbak itu PRT atau apa? Iya, saya asisten rumah tangga. Oh, oke. Oke. Pertanyaan saya, kalau begitu emosinya, apa itu baru kejadian sekali akhirnya sakit hati, atau memang ini akumulasi udah sering kejadian akhirnya mbaknya sakit hati? Ya. Sudah sering kali ibu dari majikan saya ini selalu menghina saya. Sehingga saya sangat sakit hati. Oke, setelah waktu itu dalam gudang, apa yang terjadi? Saya akhirnya saya menemukan saya kepalanya kena pelipisnya dan berdarah. Baik. Tujuan Mbak Ayu datang ke sini untuk apa? Tujuan saya ingin melepaskan rasa bersalah saya, karena rasa bersalah saya sangat menghantui saya. Karena sosok bayangan hitam itu selalu ada dalam pikiran saya. Jadi sering ada sosok hitam yang mengancam. Iya. Sekarang kondisi ibu dari majikan yang Mbak gimana? Kalau itu belum, tidak mati ya, tidak meninggal ya, tapi kondisinya sih masih baik-baik saja. Oke, baik. Ibunya masih hidup ya, masih ada ya, masih baik-baik aja. Tapi nggak bekerja di sana lagi. Iya, saya sudah Tapi tidak. belakangan masih merasa bersalah Iya, dan sering dihantui oleh sosok hitam. betul sekali. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini ya Mbak bisa maafkan diri sendiri dan juga tentunya menyesali perbuatan sehingga nggak perlu diganggu dan dihantui sosok hitam itu lagi. Kami akan ajak Mbak Ayu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayu mendiami rumah dengan nomor 5 dan terlahir tanggal 29 Juni 1987. Tanggal lahirnya mencerminkan karakter yang pemberani dan melakukan segala sesuatunya. Saya melihat ia mudah sekali tersinggung dari ucapan orang-orang. Dari sifatnya yang mudah tersinggung, adanya korban yang ia celakai. Mata batin saya merasakan saat ini sosok Ayu mengalami ketakutan yang sangat parah. Saya sangat takut apabila Ayu melakukan tindakan yang tidak wajar karena ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Saya melihat bayang-bayang hitam di tubuh Ayu mengelilinginya dan meneror Ayu. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Ayu dengan tanggal lahir 29 bulan 6 1987 dan nomor rumah 5. Bayu ini pernah ibu dari majikan tempat bekerja ya. Waktu itu karena sakit hati, sang ibu dari majikan dibawa ke gudang. Saya belum jelas waktu itu dengan menggunakan apa, tapi yang jelas ada Mbak bilang ya. Lalu kemudian tidak sampai meninggal, tapi Mbak Ayu sekarang sudah nggak bekerja di situ. Malahan belakangan sering dihantui rasa bersalah dan juga ada sosok hitam yang sering datang dalam hidupnya Mbak Ayu. Datang ke sini makanya untuk cari tahu sebenarnya apa sosok hitam itu dan mudah-mudahan bisa lepas dari hidupnya dan bisa lebih tenang ya. Ya, terkait dengan Mbak Ayu, hari ini saya ingin bertanya. Sebagai asisten rumah tangga pada kala itu, Mbak Ayu membuat seorang oma-oma tersiksa seperti itu, emang guys nggak menyadari ya kalau itu perbuatan jahat ya? Saya sangat menyadari setelah saat ini, tetapi pada saat itu karena saya sangat sakit hati, saya tidak memikirkan itu.
nggak memikirkan. Lalu kemudian saya melihat ada kematian di sini di Oma tersebut, dan apakah memang terkait dengan perbuatan Mbak Ayu atau memang alami sakit? Saya melihat ada kematian di Jadi ibu dari Bajak ini sekarang udah meninggal dunia? sudah meninggal dunia. Itu yang saya rasakan. Dia bilang nggak meninggal karena perbuatan dia atau ada? Karena perbuatan dia. Tapi kan Mbak Ayu ini sudah menyelesaikan kontraknya dengan sang majikan. Lalu kemudian dia pergi meneruskan kembali hidupnya dia dengan kerjaan yang lain. Lalu tidak lama kemudian, sebenarnya ini cerita yang harus saya luruskan ya, karena saya melihat itu di kepala saya. Saya melihat kamu dengan mati-matian dan bermain tangan juga, ya kan? Dan kamu nggak tahu ternyata setelah sepeninggal kamu keluar dari rumah tersebut menjadi asisten rumah tangga, sudah berhenti masanya, Oma tersebut meninggal dunia. Nah, di sini sekarang diteror. Apakah memang teror itu berasal dari Oma atau memang dari makhluk halus lainnya? Ada sebagai hukum karma karena telah orang yang tidak berdaya, orang tua yang notabene kita harus merawat orang tua kan ya. Iya, siapapun itu walaupun bukan ibu sendiri. Iya, itu kan kita ada dikasih tanggung jawab sebagai asisten rumah tangga untuk ngejagain Oma gitu kan ya, Oma. Lalu kamu menyalahgunakan itu sebagai pelampiasan gitu. Dan saya ngerasa Mbak Ayu juga gampang sakit hati dan tersinggungan orangnya. Jadi ketika Oma kan sosok Oma atau orang yang sedang sakit itu selain fisik sakit sebenarnya jiwanya juga harus butuh dibantu gitu kan, apalagi sudah tua. Bener gak, Bay? Betul banget. Tapi waktu itu sebenarnya kondisinya juga nggak 100% lagi sehat gitu ya. Waktu Mbak Ayu nggak jujur, udah jujur belum? Kalau saya ngelihat di kepala saya ada itu udah kan ya? Iya, disebutkan. benar. Majikan. Waktu itu mungkin Ibu Ayu ini nggak tahu kalau ternyata perbuatan Mbak Ayu ini bikin justru meninggal. Iya. Maka tadi dia bilang katanya nggak meninggal, nggak tahu. Dia nggak tahu sebenarnya karena kan sudah keluar dari asisten rumah tangga tersebut dan mencari pekerjaan lain karena juga dia nggak betah. Gitu. Nah sekarang ada PR baru nih, Mbak Ayu punya gangguan gaib. Iya, ada sosok hitam yang sering datang ke hidupnya katanya. Kamu ngelihat sosok itu hadir malam ini? Saya lihat hadir di dalam tubuhnya yang bersemayam. Dan sebenarnya tersebut itu tetapi saya nggak tahu ini di atau apa, tetapi tetap Ke bagian mana, Mbak Ayu? Pada saat itu saya pelipis. Pelipis? Iya. Muka berarti? Iya, Sekali atau berkali-kali? saya 2 kali. Bu, saya lihatnya kok di tangan ya. Kalau pelipis saya belum lihat. Ada di tangan? Ya? Ada di tangan, di badan. Di badan juga? Mbak Ayu Terus ada iketan. diikat juga? Iya. Sebaiknya Mbak Ayu jangan sampai bohong atau menyimpan fakta yang akhirnya kami nggak bisa bantu. Orang nggak bisa melihat dengan jelas akhirnya. Iya. Karena Sebenarnya dia bilang di pelintir pelipis, ceritanya. tapi padahal sebenarnya bukan pelipis sih. Bukan ya, kamu melihatnya di tangan. Di tangan. Badan. Iya di badan. Bagian muka tidak. Di kepalanya Pak cuma di gini-gini doang. Di toyer apa sih? Toyer. Toyer ya. Toyer tuh kayak Didorong. Dikelepak gitu loh. kayak gitu. Jadi Ya. apa sih, maaf saya ngomong kasar nih, kayak udah tua ya nggak tahu diri gitu, kayak gitu Sampai dimaki-maki juga gitu. Mbak, mereka ngapain gitu sampai gitu kejamnya? Siksa di tangan juga. Iya. Siksa di tangan. Tangannya ya? Iya tangannya. Karena Bukan kepala. rasa sakit hati yang saya bilang. Karena bukan hanya sekali 2 kali,
Tapi sering sekali saya mendapat kata-kata kasar dari ibu dari majikan saya. Ibu dari majikan. Itu herannya nggak ada kamera CCTV. Iya, nggak ketahuan jadinya. Tapi majikannya kemana? Kalau ibunya Mbak Ayu, anaknya kemana? Anaknya dia suka pergi, sehingga ada ibunya saja di rumah. Lebih sering ibunya yang ada di rumah bersama saya. Tapi satu lagi ya pemirsa, di rumah ini Oke. Tapi satu lagi ya pemirsa, di rumah ini jangan jadikan momok sebagai setiap asisten rumah tangga begitu semua. Tidak semua asisten rumah tangga begitu. Betul. Saya punya asisten rumah tangga sampai bertahun-tahun tidak ada apa-apa dan baik, hubungannya baik. Mungkin karena saya juga sayang dengan orangnya, orang juga sayang sama kita. Jadi nggak semua, kita tidak menyudutkan profesi. Iya. Gak semuanya Nggak seperti semua Mbak seperti Ayu itu. sih. Ini memang karakter yang Iya, baik. tapi Karakter kadang, yang baik ini. kadang gini juga sih, kadang majikan ada ngomong kasar, ada sorry ya menghina, tapi berpikir nggak sih ada salah-salah dari kakaknya? Iya, maksudnya kan Iya. kita nggak ada yang sempurna. Mungkin kita juga pernah bikin salah gitu. Iya benar. Itu Saya sih merasa sudah melayani dia dengan baik ya. Tapi nggak tahu kenapa orang tua dan majikan saya ini, dia itu memang selalu saja membuat saya tuh sakit hati. bukannya semua nenek-nenek atau oma-oma juga banyak yang kebawelan dan kecerewetan mereka memang bagian dari sisi mereka ya, karena kan orang tua akan kembali seperti anak-anak kembali. Iya, jadi ya, Orang butuh yang perhatian lebih. butuh perhatian lebih, karakternya jadi kayak anak-anak lagi. Seperti itu kan, kurang sabar kali Mbak Ayunya. Ini mungkin nggak dia dipengaruhi sama sosok yang kamu gambar ini, Roy? Ini belum utuh bentuknya. Belum utuh karena saya Tapi melihat melihat matanya udah serem. menyeramkan sekali dan lidahnya panjang. Jujur tuh sih, terus terang ini adalah salah satu bentuk karma buruk yang harus Mbak Ayu terima karena perbuatan Mbak Ayu. Jadi nggak nyaman hidupnya. Iya, jadi diganggu makhluk halus. Masih sering datang ya gangguannya. Iya, sangat mengganggu sekali. Jadi saya kalau bertemu orang asing suka takut karena saya melihat sosok bayangan hitam itu selalu ada. Orang asing itu maksudnya orang yang baru kenal, Iya. orang yang Betul. nggak dikenal bahkan itu ngelihatnya menyeramkan karena ada sosok seperti yang digambar Roy di meja. Betul seperti itu. Mungkin kurang lebihnya. Tapi waktu Saya lihat sosok bayangan hitam. Mbak kayak berbuat seperti itu sebelumnya, apa nggak takut ketangkep polisi, dilaporkan sama majikannya? Ya, itu Apa nggak takut kayak gitu? Pada saat itu saya tidak berpikir apa-apa. Hanya ada rasa sakit hati aja di hati saya. Rasa sakit hati. Ya namanya juga orang tua Mbak Ayu. Oma-oma tuh biasanya kadang kan juga kembali ngelantur. Atau kadang mereka kembali kayak siklus jadi kayak Alzheimer juga. Kadang ada juga pelupa, pikun. Kita justru yang harus sabar-sabar sih. Ini pelajaran juga buat kita ya. Ini sosok hitam ini ternyata tuh saya pikir ini arwah dari oma-oma tersebut. Tapi ini malah arwah yang beda lagi ya. bukan oma-omanya. Bukan. Ini siapa Roy? Apa yang dia ngikutin atau memang penghuni studio ini? Dia ngikutin. Oh, Jangan-jangan Mbak Ayu melakukan satu ritual ya? hah? Pernah melakukan ritual gaib, ritual mistis, Mbak? Yakin nggak pernah? Jimat atau pegangan? Tidak. Pernah datang ke dukun? Kamu ngeliatnya gimana, Roy? Saya lihatnya dia melakukan satu ritual dan membawa sesuatu di sini. Tapi mungkin dia malu untuk mengakuinya. Banyak hal yang tertutup lah dengan Mbak Ayu tersebut.
Dan banyak kejadian dia lupa, bahkan bukan di pelipis namun di tangan. Saya juga mencium hawa ritual yang sangat kencang sekali di Mbak Ayu. Mungkin bukan ritual juga ya kalau Mbak Ayu bilang nggak ada ritual. Tapi sesuatu yang kau bawa. Bener begitu Mbak Ayu. Yakin. Ada suara bergeser. Ada suara yang aneh ya. Kayak suara teriakan atau apa sih? Pakai trik kayak geseran gitu. Apakah saya boleh mengetahui reka adegan yang terjadi pada kala itu? Kamu tangannya, kamu dudukin dia di kursi. Reka adegan yang saya lakukan, Kak. Diapain? Setelah didudukin terus diapain Mbak Ayu? Kronologisnya itu pada saat saya Coba kamu tukeran tempat duduk sama Mbak Ayu. Oke. Kamu jadi cerita ibunya ya? Kita butuh barang. Kamu bawa barang bukti apa yang Kamu bisa sebelah kamu sini. liatin? Aku sebelah sini. Bukan. Salah Mbak. Aku sebelah sini. Enggak, kamu sini. Kamu duduk sini. Mbak Mbak Ayu, Ya. Mbak Ayu boleh ikut saya ke sebelah sini. Ya, Mbak Ayu lihat Gracia ini waktu itu adalah ibu dari majikannya yang waktu itu. Coba ditunjukin, diilustrasiin seperti apa sih waktu itu, apa yang Mbak Ayu lakukan. Begitu kan Ray maksudnya? pada saat itu saya menyiapkan makan siang kepada Oma. Lalu Oma membuang makanan yang saya berikan. Dibuang makanannya. Iya, Dan itu udah berkali-kali. iya, sudah sering sekali. Akhirnya saya sakit hati. Saya bawa Oma ke gudang rumah majikan saya. Setelah saya bawa ke gudang, saya Oma, saya benar-benar marah sekali sama Oma. Saya akhirnya saya menemukan dan saya kepalanya. Mbak Ayu, mungkin kamu membawa sesuatu ya. Saya merasakan kau kayak membawa sesuatu di belakang. Apa itu? Saya tidak bawa apa-apa, Pak. Yakin Mbak Ayu? Mbak Ayu jangan bohong. Dari tadi udah banyak loh fakta yang disimpan, yang dipelintir, yang akhirnya terungkap. Sekarang bawa sesuatu nggak? Bawa jimat nggak? Tidak, saya tidak bawa apa-apa. Beneran nggak bawa? Apapun itu, apapun yang dibawa. Tidak. Hanya bawa tas Oke. dan isi. Apapun yang dibawa, coba silakan ambil, bawa ke sini. Mbak Ayu. Ini suka kayak gini nih, ada banyak yang mau dibantu tapi masih bohong dan disimpan Iya. gitu, jadi susah untuk diungkapin. Kayak setengah hati Ini Itu nggak sih? Sesuatu. ingin tahu apa sebenarnya yang sosok utama. yang tulis sosok. Terus ingin bunga. Dihantui sosok yang menyeramkan. Oh, Dia pengen tahu apa sebenarnya. oke. Ingin tahu apa. Soalnya kayak dia malu kali. Yes. Karena dia nggak tahu, karena mungkin nggak pernah datang ke rumah atau apa. Benar. Ya, dia takut terbongkar identitasnya juga sih sebenarnya. Jadi sekarang Mbak Ayu ini lagi di belakang. Kelihatannya memang tim menembus mata batin menemukan Mbak Ayu bawa sesuatu sebenarnya. Tapi Mbak Ayu dari tadi ragu-ragu nih untuk bawa barangnya ke meja ini. Di belakang sepertinya tim kami lagi mencoba untuk membujuk supaya dia mau keluar bawa barang-barangnya. Makasih ya.
Itu apaan sih? Bayu kenapa Bayu? Itu kelihatannya berharga sekali sampai Bayu nggak mau keluarin ke sini. Padahal udah dibawa. Sebenarnya saya sangat takut. Takut? Apa yang ditakuti Mbak? Dari tadi aku menutupi apa yang ditanyakan Kak Roy. Sebenarnya ini adalah terakhir yang saya lakukan kepada Oma. Bukti-bukti yang saya bawa. Bukti-bukti yang dia bawa. Apa aja boleh tahu gak saya? Ini ada topi Oma terakhir yang saya lihat. Dan tambang. Untuk ngikat. Ya, Bener yang kamu bilang berarti Iya, Roy? tali. Iya. Dia sengaja nutupin. Nutupin. Karena emang takut tercium apa yang dia lakuin. Iya. saya nggak tahu harus berbicara apa karena saya takut. Saya sangat takut sekali. Oke, Bayu, saya mau nanya ke Roy, menurut mata batin kamu, barang-barang yang dia bawa, apakah mengundang makhluk-makhluk astral atau mungkin justru arwah dari Oma yang disiksa? Ternyata kalau saya lihat dari barang bukti ya dan segala macamnya, selama menjadi ya saya lihat dulu ya. Bisa lihat gak? Topi Oma. Saya mengambil kesimpulan, jadi selama Mbak Ayu menjadi asisten rumah tangga, ternyata rumahnya berhantu dan menguasai tubuh Mbak Ayu. Dan itu yang menyebabkan semua ini. Gangguan makhluk halus itu mengikuti semenjak Mbak Ayu menjadi asisten rumah tangga. Kemudian tubuhnya dikuasain oleh sosok makhluk tersebut dan bisa berlaku tidak sopan terhadap ibunya majikan, si Oma. Itu pengaruh sosok gaib yang ada di rumahnya. Iya, ternyata itu adalah sosok gaib yang ada di rumahnya, si Oma. Sampai sekarang sosok gaib itu selalu muncul dan mengikuti Mbak Ayu. Karena saya ngerasa Mbak Ayu lemah kesadarannya. Oh, jadi diikuti sosok yang tadinya tinggal di rumah itu, Ron. Dan waktu dia melakukan ini semua, sebenarnya dia nggak sadar dong, Ron. Ternyata nggak sadar. Dan diikuti rasa bersalah sekarang. Karena pada kala itu saya melihat dia itu dikuasain sama sosok hitam. Saya pikir ini hantu omanya. Ternyata bukan. Dan yang ternyata menghantui adalah sosok hitam besarnya adalah penunggu rumah tersebut. Bisa diusir atau diajak komunikasi, Roy, sosok ini? Harusnya bisa. Bayu, kamu sering ngobrol sendiri ya? Tanpa saya sadari. Oke. Baik, saya minta kain hitam deh untuk mau Ini tak. Kamu butuh diapain, Roy? disupin dia sama HP omanya sekalian. Ininya di. Iya.
Silakan dipegang Bayu. Oh, nggak ngerasa apapun di badannya. Atau mungkin suka mimpi gitu nggak sih? Mimpi yang aneh-aneh? Ah, Mimpi yang aneh-aneh tidak. Oke, tutupin aja. Saya nggak pengen tahu. Tutup, Roy. Kenapa, Pak? Saya ngerasa ada hawa panas yang lewat gitu ngelintas. Set, gitu dipasang di sebelah sini. Ini saya nggak tahu. Talinya udah kotor banget ya. Dari gudang. Kamu butuh lilin, Roy? Iya, saya butuh lilin. Kamu mau manggil sosok nenek-neneknya? Iya, saya pengen panggil sosok omanya. Saya ngerasa ada yang berbeda dari sini. Saya jangan-jangan yang masuk orang lain nih. Bayu. Bayu. Kamu Bayu. ngerasain sesuatu nggak di sebelah sini? Nggak kan? merinding banget, agak panas. Saya tidak berhasil memanggil siapapun yang ada di sini. Hanya saja saya merasakan hawa aura mistis di tubuh Bayu. Saya ingin smudging. Muka dia udah beda nih. Muka dia udah beda. Bayu, ada pesan yang ingin sampaikan? Pesan yang ingin saya sampaikan, Apa? pesan yang saya ingin sampaikan, saya ingin lepas dari rasa bersalah saya karena saya sudah menganiaya Oma. Dan Habis gini setelah ini Mbak Ayu harus kunjungi keluarga Oma tersebut dan bilang minta maaf pada mereka baik, Kak. dan menyesal atas apa yang terjadi. Walaupun Oma kematiannya itu sebenarnya nggak karena sakit sebenarnya, tapi kamu tetap harus minta maaf karena sempat agak sedikit kasar dengan Oma. Saya sangat menyesal. Apa? Oke. Saya sangat menyesal. Iya, Roy tadi udah bilang ini untuk menghilangkan rasa bersalahnya ya berarti harus ketemu dengan keluarganya si Oma itu tadi. Iya, Untuk menjelaskan semuanya iya. dan minta maaf tentunya. Mudah-mudahan bisa lepas dari rasa bersalahnya. Tapi tadi barusan Gracia ngerasa merinding di sini kenapa, Roy? Iya, terus Iya, agak Gracia. panas gitu sih. Ada panasnya juga. Ngerasain sesuatu ya. Ah, Iya, waktu itu dan juga ada banyak gejala-gejala fenomena gaib ya. Iya, tadi kayak gini. api. Ada api juga. Gracia merasakan ada sesuatu yang datang ya. Iya. Itu pasti makhluk halus itu. Ada di sini. Kamu ngerasain di sini deh, Grace. Coba di sini. Ada. Ya tadi tuh ada api di sini kan. Dan aku langsung panas gitu sih, ini merinding banget. Pusing. Agak-agak pusing gitu. Pusing strong lihat api yang di sini. Pusing banget. Terus lihat gak, mata aku merah. Iya, mata yang merah dia berair. Itu kenapa, Roy, dia? Dia merasakan sesuatu hal yang wajar sih sebenarnya. Kan merasakan sesuatu yang janggal.
Mbak Ayu. Kayak si omongnya mau nyampein pesan ya. Mbak Ayu sih. Saya ngerasa ada yang aneh juga ya di tubuh Mbak Ayu ya. Banyak yang ia tutupin ya. Dari tadi soalnya. Sedikit-sedikit ngebukanya. Banyak yang dia tutupin. Ada lagi Mbak Ayu yang ingin kamu sampaikan ke saya? Saya hanya ingin menyampaikan rasa bersalah saya, Kak. Rasa bersalah saya akibat perbuatan saya. Kamu harus minta maaf mau nggak mau datengin ke rumah mereka rumah mereka dan satu persatu anggota keluarganya. Kamu minta maaf dari mereka. Hanya itu yang bisa membuat kamu terbebas dari makhluk halus tersebut. Makhluk halus ini ternyata berasal dari penunggu rumahnya sang oma. Dan ternyata dia dipengaruhi oleh makhluk halus ketika melakukan tindakan itu. Makhluk yang ngikutin dari rumahnya itu udah pergi atau masih nempel, Roy? Kenapa tiba-tiba kamu lempar, kamu jatuhin itu di drop? Merasakan sesuatu atau ada yang kamu lihat ya? Iya. Iya. Kenapa, Roy? Mbak Ayu, saya pengen kamu lepas rambut kamu deh. Kamu bantuin aku lepasin deh. Oh ya. Ini kita akan ngelakuin satu eksperimen. Diapain, Roy? It's not experiment, but nunduk deh sampai senunduk-nunduknya. Saya pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau kamu masih ingat baik. Aha. Saya minta air bunga. Air bunga. Sama kunyit. Sama. Ya mungkin saya butuh air juga. Oh, air juga. Ayo minum. Ini masih ada lagi satu ya. Ini kenapa ditutupin ya, Kak? Apa? Ini tadi. Ini talinya. Ini tadi. Ini bagian situ. Nah, kamu duduk dulu ya. Kita akan coba berbagai macam cara. Serem loh ini. Serem banget loh. Kamu lihat sosok yang ngikutin dari rumahnya. Iya, Sosok ini. saya ngikutin. Saya nggak tahu. Ngeliat ini tuh serem banget loh. Saya berharap hantunya lepas dari sini tuh udah gak ada lagi ya. Serem banget. Kamu tahan ya. Kalau mau muntah, muntahin aja. Aku ngerasa Why are you okay? Udah nggak apa-apa, Bayu nggak apa-apa.
Saya berharap si Mbak Ayunya Aduh. bisa lepas dari gangguan makhluk gaib. Bayu, are you okay? Nggak tahu. Itu mata saya terus. Saya bilang ke Mbak Ayu, kamu cepet-cepet minta maaf deh sebelum terlambat. Itu aja sih pesan dari saya, Mbak Ayu. Ternyata di rumah sana juga berhantu. Itu yang menyebabkan Mbak Ayu brutal. Ini tapi makhluk ini bisa lepas dari dia kan, Roy? Harusnya sih. Harusnya bisa. Tapi saya setelah ini merasa agak lebih tenang. Iya, mudah-mudahan bener-bener tenang, Mbak. Dan mudah-mudahan yang di rumah juga tenang. Jadi ini sama aja kayak ngebalikin apa yang ngikutin Mbak Ayu dari rumah, kembali ke rumahnya. Mbak Ayu balik lagi ke rumah, minta maaf, jelasin semuanya supaya selesai. Nggak ada yang jadi kayak urusan nggak kelar gitu. Iya. Betul. Itu bisa ganggu siapa aja loh. Bisa aja ke orang-orang deket yang Mbak Ayu. Mbak Ayu harus cepet-cepet tobat deh, kasihan. Kamu dihantui terus dan kamu benar-benar minta maaf sama orang-orang yang ada di sana, keluarganya satu persatu ya. Terima kasih ya Kak. Gak apa-apa sih Ayu, cuma ya itu saya nggak butuh satu pengakuan atau apa tuh, tapi saya butuh satu perbuatan dan action di mana tindakan di mana maaf itu harus. Saya akan minta maaf keluarga Oma yang pernah saya sakiti. Iya. Saya Mudah-mudahan jangan pulang lagi ya, menyesal. Mbak. Iya. Saya tidak akan melakukannya lagi. Ya udah. Yang udah dipercaya, jangan salah gunain kepercayaan orang harusnya. Ada yang mau disampaikan nggak? Iya sih. Dan kali jangan ada rasa dendam. Namanya sama orang tua kita harus ngertiin. Karena gini sih, sebenarnya kalau kita ada iman, makhluk apapun nggak bakalan masuk ke kita untuk memperlakukan orang seperti itu. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Terus Mbak Ayu akan terus melanjutkan hidupnya, semoga ke arah yang lebih baik ya. Terima kasih, Mbak Ayu. Kami akan terbaik buat Anda. Selamat malam. Perbuatan adalah cerminan isi hati. Jika hati dipenuhi oleh kebaikan, maka tindakan akan selalu berbuat baik. Begitu pula sebaliknya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Bella dan Ayu. Bella memiliki satu benda majis, yaitu buli-buli yang justru ada makhluk astral di dalamnya. Sementara Ayu seorang asisten rumah tangga yang majikannya, dan ternyata Roy mengungkap ada sosok gaib yang tinggal di rumah itu yang mempengaruhi sampai Ayu, ibu majikannya, di bagian tangan dan badannya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Takut. Dua-duanya soalnya menyeramkan ya. Karakter sih ya sebenarnya, bukan takut hantu. Jadi sebenarnya saya karakter Ayu tuh saya speechless. Jadinya saya kalau misalnya ngelihat orang tua ditinggalin oma-oma, jadi saya nggak tenang deh. Padahal kan sebenarnya nggak semua asisten rumah tangga begitu gitu. Betul, ya. Betul. Jadinya saya dari tadi tuh mikir terus mikir satu traumatiknya. Jadi saya jadi traumatik deh, jadi parno gitu. Mudah-mudahan sih ini justru bikin kita semua yang menyaksikan tayangan ini juga supaya tetap waspada ya, untuk meninggalkan orang-orang kita sayang di rumah. Iya, dan berbeda dengan Bella masih bisa dikontrol, namun Ayu pernah melakukan itu, bisa saja melakukan kembali tanpa dihantui. Kalau dulu dia ngelakuin itu sebagai asisten rumah tangga, ngelakuin itu dipengaruhi oleh makhluk halus. Next time kalau dia lagi marah sama orang, bisa aja ada terjadi di badan. Ada tendensi ke arah sana sih.
Mudah-mudahan gak diulangi. Mudah-mudahan gak diulangi lagi. Gracie ada komentar terakhir buat Bella dan Ayu, gimana tanggapan kamu? Kalau untuk Bella ya mungkin tadi ya. Kerisnya. Iya, apa segala kerisnya macam. kayak gitu-gitu. Ada ular Itu datang tuh. itu mungkin yang mempengaruhi gitu loh ya kan. Terus kalau untuk Ayu ya seperti yang tadi saya bilang sih, sebenarnya kalau orang beriman mau makhluk apapun itu nggak akan masuk sebenarnya. Iya, Karena dia dekat hubungan pendendam. Nggak boleh kayak gitu harusnya kan. Kepahitan. Iya. Ya nggak sih? Baik. Iya itu kepahitan sebenarnya. Ya, oke. Mudah-mudahan mereka setelah malam hari ini baik-baik aja, hidupnya juga menjadi lebih baik. Oke. Gracia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana dan karirnya ya. Amin, amin, amin. Thank you ya. Roy Thank Kiyoshi, you. terima kasih Bye. penjelasan pencerahan malam hari ini. Bencian dan dendam, karena itu hanya akan menambah penderitaan di kehidupan yang akan datang. Ikuti kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.